Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, munculnya temuan baru Universitas Gadjah Adam oleh sosok si topi merah membuktikan bahwa di era sekarang sobat sewot, dokumen fisik tidak lagi cukup untuk membungkam keraguan publik. Nah, kelihatan banget nih, ketelitian Gen Z dapat membedah pixel demi pixel ya, menunjukkan bahwa upaya penyuntingan dokumen atau editing guna merekayasa keaslian ijazah adalah langkah yang sangat beresiko dan mudah dipatahkan. Sobat sewot, motivasi transaksional dan tekanan hukum perubahan sikap Rismon yang sangat drastis dari pengkritik keras menjadi pembela ini diduga kuat sobat sewot bukan karena temuan fakta baru, melainkan karena adanya motif tersembunyi. Nah, dugaan mengenai barter hukum demi mendapatkan restoratif justice atau RJ sobat sewot atas kasus ijazah pribadinya atau kemungkinan adanya imbalan material memperlihatkan betapa rapuhnya integritas seorang ya ketika berhadapan dengan ancaman pidana. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, efek bumerang bagi pihak terkait ya kan, alih-alih meredam isu ijazah palsu ya, tindakan memunculkan dokumen yang diduga hasil editan justru menjadi senjata makan tuan. Ini menciptakan ancaman pidana baru sobat sewot terkait pemalsuan dokumen dan penyebaran berita bohong atau hoax. Ya, hal ini tidak hanya memojokkan Rismon sobat sewot, tetapi juga berpotensi menyeret oknum-oknum di belakangnya ke dalam pusaran skandal yang jauh lebih besar. Nah, kebenaran itu kan sobat sewot ibarat air ya kan. Ia akan selalu menemukan celah untuk keluar. Sekecil apapun usaha untuk menyumbatnya, drama Gadjah Adam adalah pengingat bahwa keadilan tidak bisa ditegakkan di atas fondasi kebohongan digital. Roy Suryo sobat sewot kembali memberikan pernyataan mengejutkan terkait polemik dokumen ijazah yang sebelumnya sempat dianalisis oleh Rismon Sianipar. Dalam temuannya yang paling baru sobat sewa, Roy Suryo menyoroti ya adanya kejanggalan visual pada barang bukti digital yang sempat ditayangkan di salah satu stasiun televisi swasta. Kejanggalan tersebut berupa kemunculan emboss atau watermarks ya bertuliskan Gadjah Adam, bukan tulisan Gajah Mada sebagaimana mestinya. Nah, menurut penjelasan Roy Suryo CS ya, temuan unik yang pertama kali disadari oleh seorang peneliti independen ini memunculkan indikasi kuat terkait adanya dugaan manipulasi atau rekayasa data elektronik. Nah, Roy Suryo sobat sewot juga memaparkan bahwa berdasarkan prinsip murni digital forensik, sebuah dokumen elektronik yang sejak awal tidak memiliki watermark tidak akan bisa memunculkan tulisan tersebut ya, hanya melalui proses pembesaran gambar atau yang kita kenal dengan istilah zooming ya, di zoom gitu. Nah, Roy Suryo menduga dengan kuat bahwa munculnya teks tersebut merupakan hasil dari proses penyuntingan tambahan atau editing. Nah, bagaimana kelanjutan Gadjah Adam ini sobat sewot? Akankah ini akan benar-benar membuat kubu Rismon, juga kubu Jokowi dan ternak-ternak Mulyono lainnya yang hari ini akan sangat sering ke Solo gitu untuk mengalihkan isu ya, dan terbaru ya, ini dia buat kalian semuanya sobat sewot. Ada pengalaman juga pas saya itu live bareng. Nah, pas live bareng itu pas bareng langkah update juga di situ. Nah, di dalam cafe itu Pak Rismon sebelum live itu ngomong ke saya, topi merah, kalau misalkan ditawarin 5 miliar, kamu mau belot enggak? Kayak gitu. Nah, pas saat itu saya tiba dia ngomong 5 miliar belot kayak gitu, ngomongnya kayak gitu. Bang Michael juga ada di situ ya yang ngomong kalau aku ditawarin 5 miliar gimana gitu ya. Masih inget ya, Pokoknya kalau soal uang Michael ada pasti. nah pas
Di situ saya bilang, kalau misalkan saya ditawarin, karena saya masih takut banget ya. Iya, iya. Saya maunya ya diam aja kayak gitu, nggak mau ngebelot, karena memang itu menyalahi sebuah integritas kayak gitu. Kalau misalkan kita membelot kayak gitu. Nah, ternyata sekarang malah yang ngomong yang membelot gitu. Jadi agak lucu kayak gitu. Agak tidak konsisten, sen kiri belok kanan kayak gitulah. Paling itu aja sih pengalaman-pengalaman, karena memang jarang banget saya ketemu dengan Pak Rismon, cuman sekali gitu doang sih Pak. Terima kasih. Tapi menarik ya. Mewakili respon, terima kasih. Tapi menarik ketika ada pertanyaan kalau ditawari 5 miliar belok. Sayangnya tidak ada psikolog ya, atau ahli perilaku yang bisa menerjemahkan ini. Tapi Pak Ugro kan sebagai penyidik tentu sering berhadapan dengan orang yang punya motif-motif tertentu. Kenapa kemudian dia harus mention bahwa kalau ditawari atau yang bisa sering disebut convolutional neural network, yang di situ digunakan untuk AI, pengembangan AI. Ini adalah sebuah model machine learning 3 dimensi yang terdiri dari 3 lapisan, input, terus bagian tersembunyi, dan bagian output. Dan nodes ini itu saling terkait dan memberikan suatu ambang batas tertentu. Kalian bisa baca untuk lengkapnya lewat Google ya. Dari sini saja saya sudah bisa menyatakan dokumen lembar pengesahan skripsi Bapak Jokowi adalah palsu atau sudah direkayasa di situ. Bahkan tingkat akurasinya itu 99%. Bagi lu yang meragukan omongan gue ini, silahkan didebat secara ilmiah. Silahkan kalian membuat suatu penelitian ilmiah yang menyatakan bahwa font itu adalah font ketik dan font itu adalah asli dari tahun 1985 menggunakan mesin ketik. Dari situ saja, gak usah melempar-lebar ke keaslian ijazahnya atau skripsinya bagaimana, gak usah ke mana-mana dulu. Kita buktikan untuk di ranah lembar pengesahannya saja. Dan saya menantang juga untuk ahli-ahli dari UGM, ketika ada yang meragukan omongan gua ini, silahkan berkomentar dan nyatakan dengan ilmiah, secara terbuka dan transparan, metode apa yang kalian gunakan. Debatlah secara ilmiah, dan kalau perlu buatlah konten untuk pembelaan. Oh ya, sebelumnya juga ya, program gua yang pakai ini, gua sekalian aja bandingin sama program gua yang pakai Wavelet. Ini gua pakai yang Approximate sama ini. Terus artefaknya gua perjelas ya. Kalian bisa lihat di sini. Gua perbesar aja. Ada 2 program dengan algoritma yang berbeda. Satunya lagi Wavelet, satunya lagi Transform. Oke. Ini kayak semacam tone mapping, makanya ada merah-merah yang kayak gini. Oke, kalian bisa lihat di sini. Ini magnifier dari posisi ini. Kalian bisa lihat di sini. Itu garis tepi dari gambarnya itu benar-benar hancur ya. Jadi edge, bukan garis tepi. Tepi objek dari hurufnya itu hancur. Kalau misalkan punyanya si Rismon yang ada di Rakyat Bersuara itu kan kayak jelas banget kan, Universitas Gadjah Mada itu jelas banget gitu, garis apa objek tepian objeknya itu jelas banget. Dan di sini kalian bisa lihat ini ada Mada, ada yang Adam gitu. Kalian bisa lihat di sini ada yang Mada, Universitas Gajah Adam gitu. Nih gue nggak bohong, ini Adam, satu Adam, yang lain Mada. Ini typo mungkin ya. Nah gue gue sangat yakin algoritma ini itu nggak mungkin menciptakan hasil atau output yang kayak gini, karena garis tepinya aja udah beda. Ini algoritma yang sama yang diterapin di tempat lain itu harusnya kayak gini, sama juga kayak yang di sini nih. Dia itu garis objek tepi dari hurufnya, edge-nya itu bener-bener hancur gitu. So claim yang dia jadinya kayak jadi tukang edit gitu loh, tukang edit lagi, edit gambar. Pak Rismon mending kali ente itu bener-bener ngaku deh. Ini masa Gajah Mada jadi Gajah Adam? Men, sebenarnya gak cuman itu doang ya. Ini gue punya JWP ya. Nggak tahu nih antara dia itu bisa ngoding apa enggak ya. Bang Rismon ini sebenarnya gue pertanyakan. Gue orang yang nggak lulus. Ini gue orang yang nggak lulus kuliah ya. Terus dia kan dokter Eng. Ya, at least kalau misal dokter palsu, dia adalah lulusan UGM Gajah Mada dan S2 Gajah Mada juga. Ini cuma satu sampel betapa sembrononya Pak Rismon itu ngoding, Bang Rismon itu ngoding.
Di halaman 86 ya. Kalian kalau misalkan punya, nanti aku foto aja, aku ke zoom. Di sini ada yang namanya resize image gitu. Dari original image gitu. Jadi image asli sama dia katanya, yang katanya digital forensik itu meresize atau mengubah ukurannya gitu. Jadi interpolation C2 linear gitu. Dan itu merusak barang bukti. Ya, itu aja. Itu contoh dari salah satu sembrononya dia ngoding gitu. Ada strategi. Cara menghindari supaya Pak Jokowi tidak membuka ijazah ini kepada publik adalah apa? Dia pidanakan warga negaranya. Dia laporkan warga negaranya. Itu kan sikap yang tidak gentleman. Itu sikap yang tidak negarawan. Memangnya kalau pada saat sidang nanti di peradilan pidana, publik bisa melihat barang bukti ijazah itu hanya akan dilihat oleh hakim, hanya akan dilihat oleh jaksa penuntut umum, oleh para terdakwa, dan oleh para kuasa hukumnya. Publik sampai kapanpun percaya dan yakin sama saya, tidak pernah akan mengetahui fisik ijazah Pak Joko Widodo, karena ketika peradilan pidana itu berlangsung, ijazah itu hanya bisa ditunjukkan kepada hakim, tidak bisa dipoto. Sehingga sampai kapanpun publik tidak pernah akan mengetahui seperti apa ijazah analog atau ijazah sesungguhnya yang dimiliki oleh Pak Joko Widodo. Cukup dari saya, sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Tadi kata Mas Roy itu Michael ini adalah wartawan senior. Tapi kalau menurut saya wartawan tersangka. Jadi insya Allah saya tanggal 16 tahun lalu 2025 adalah korlap pemberangkatan geruduk UGM dan rumah Joko Widodo. Jadi insya Allah tahun ini kita akan mengikuti jejaknya FPI. Artinya ada reuni kan. Kita mau bikin reuni 1 tahun geruduk UGM dan rumah Jokowi. Hidup Rustam. Kok nggak ada sih? Insya Allah kita akan coba kumpulin kawan-kawan, baik pejuang-pejuang, mama, purnawirawan, juga aktivis-aktivis lintas angkatan. Nah, terutama aktivis-aktivis yang dulu pernah ikut mendukung Joko Widodo di Jakarta. Artinya ini berhubungan dengan relawan Jokowi yang dari Solo. Nah, berdasarkan investigasi saya, terciptanya ijazah palsu Jokowi ini salah satunya adalah campur tangannya mantan ketua KPUD Solo yang bernama Eko Sulistyo. Nah, ketika Jokowi masuk Jakarta, Jokowi itu kan masih pelengah-pelengok gitu, masih nggak tahu apa-apa situasi Jakarta. Nah, Eko lah yang tahu situasi Jakarta. Karena Eko lama bergaul dengan aktivis-aktivis Jakarta. Makanya Jokowi diperkenalkan dengan aktivis-aktivis yang lain. Nah, dari investigasi saya, diduga keras Eko lah yang terlibat di dalam kasus ijazah palsunya Jokowi. Karena Jokowi saat itu pelengah-pelengok, artinya dia juga baru sadar, kalau menurut saya, ijazah ini palsu gitu loh. Artinya pembuatan ini ya relawan ini yang buat gitu. Dia ngikut aja gitu. Nah sekarang lah baru mungkin Jokowi merasakan penggunaan ijazah palsunya itu. Nah kemudian itu saya juga meyakini bahwa ijazah Jokowi ini memang ada yang buat. Dari awal saya selalu bilang ini ada yang buat gitu. Walaupun kawan-kawan lain bergerak dari sisi lain, saya tetap bergerak pada sisi pencarian ijazah palsunya Jokowi itu di pasar pramuka gitu. Karena ada juga salah satu orang yang ikut serta membuat ijazah itu mengakui kalau dia ikut membuat di pasar pramuka bersama Eko Sulistyo. Nah, terakhir informasi yang saya dapat, orang ini berani bersaksi, berani bicara, tapi dia minta jaminan. Siapa yang menjamin saya dan keluarga saya? Nah, mudah-mudahan ini didengar oleh petinggi negara ini apabila memang mau membuktikan atau membongkar ijazah palsu Jokowi gitu. Artinya beranilah menjamin orang ini, nanti tinggal kita bawa gitu kan. Jadi kalau Pak Presiden berani menjamin, dia berani ngomong ya? Sepertinya berani, dia katakan dia siap berani bicara gitu loh. Oke. Nah, permasalahan hari ini adalah Prabowo ini juga
banyak juga yang ingin dia jatuh gitu loh. Jatuh itu dalam arti kalau kepemimpinannya nggak bener ya kita dukung juga Pak Prabowo untuk jatuh gitu. Tapi kemudian ada orang yang ingin menjatuhkan, dalam arti saya lebih melihat yang menjatuhkan ini wakilnya gitu loh. Jadi Pak Prabowo berhati-hatilah dengan wakilnya ini. Nah, menurut sejarah juga jatuhnya presiden itu pasti ada campur tangan wakilnya, karena wakilnya itu pengen naik gitu loh. Nah, untuk melemahkan gerakan-gerakan wakilnya ini, saya sarankan Prabowo harus bersifat netral. Kalau memang dapat dibuktikan Jokowi berijazah palsu, saya berharap Prabowo berani menangkap Jokowi. Harus berani gitu loh. Karena ini salah satu langkah untuk menghentikan gerakan wakilnya itu. Harus berani. Nah, kata Pak Narko, Pak Prabowo harus berani. Udah 2 tahun kita menunggu gitu. Karena yang memilih Prabowo itu kan bukan Jokowi, rakyat. Jadi hari ini Jokowi itu udah lemah. Jokowi itu bukan siapa-siapa. Jadi nama-nama pun yang disebutkan oleh termul-termul yang kata Mas Suryo, ada Prof. Mahfud MD, ada Jenderal SS, ada AHY, ada Puan, dan lain-lain. Saatnya hari ini membuktikan bahwa tokoh-tokoh ini tidak terlibat. Karena namanya disangkut pautkan, saatnya lah harus melawan. Mari kita melawan Jokowi bersama-sama. Karena apa? Karena Jokowi memang biang kerok negara ini gitu. Jokowi lah yang merusak negara ini. Jadi ini cara mudah untuk menghentikan dinasti Jokowi. Yang kemungkinan nih Gibran akan mencoba untuk jadi presiden, Kaisang juga, mungkin nanti cucunya. Nah, analisa saya, investigasi saya di lapangan, Jokowi masuk Jakarta ini melalui relawan-relawan yang beraliran kiri, yang diduga ada organisasi terlarang lah saat tempo hari gitu loh. Nanya bang, termasuk Andi Aswan nggak di situ? Andi Aswan ini saya kurang tahu dia apa kiri apa kanan nih kan. Tapi artinya Andi Aswan kalau ketemu saya selalu kabur gitu kan. Lanjut. Ada yang disembunyikan gitu. Nah, oleh karena itu saya meyakini betul bahwasanya foto ijazah itu bukan fotonya Jokowi. Jadi untuk institusi Polri, untuk kejaksaan harus berhati-hati menangani kasus Mas Roy ini. Menurut saya foto yang di ijazah itu kalau lihat kumisnya lebih mirip Mas Roy Suryo, Wah. bukan Jokowi gitu loh. Jadi Apa itu foto Jokowi ditempel kumis Pak Roy? Jadi polisi saya berharap hati-hati menangani kasus ini. Apabila kasus ini disalahgunakan oleh polisi, ini berisiko rakyat akan melihat polisi lebih baik dibubarkan. Nah, berdasarkan masa lalu polisi yang dibuat menjadi partai coklat, banyak kisah-kisah kelam saat itu. Saya melihat inilah salah satu cara polisi atau langkah polisi memperpanjang penanganan ini karena dia tidak mau salah langkah. Artinya dia tidak mau lagi kejadian seperti KM 50. Banyak yang meninggal lah di rezim Jokowi. Nah, mudah-mudahan polisi hari ini lebih benar-benar berjuang pada keadilan. Saya berharap polisi tidak lagi di bawah ketiaknya Jokowi gitu loh. Karena ketiak Jokowi itu udah bau asem. Jadi jangan lagi di bawah ketiak Jokowi. Polisi harus mandiri. Polisi harus berpihak kepada kebenaran. Kasus Bawaslu lagi. Jadi saya rasa polisi sangat berhati-hati untuk menangani kasus ini. Kanjuruhan lagi. Saya yakin polisi tidak akan sembarangan. Justru saya melihat polisi nantinya akan menangkap Jokowi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, tunggu dulu bang. Ini pertanyaan buat Bang Rustam nih. Setelah Bang Rustam melihat perjalanan Rismon ke Solo, ke rumah Wapres, dapat parcel gede, nggak tertarik ke Solo bang? Kalau saya sudah selalu bilang, bahkan di pengadilan, di kepolisian aja, di Polda Metro Jaya, saya ketemu Mas Roy. Saya bilang sama Mas Roy, di situ ada penyidik ya Mas Roy ya? Iya. Saya bilang, Mas Roy, saya
udah ngomong ke penyidik, saya mau ke Solo, saya mau ke rumah Jokowi, saya bilang. Mas Roy agak pucat-pucat juga kan, karena polisi sebelah itu. Terus saya bilang, saya ke rumah Jokowi, saya mau bilang, kalau Jokowi ijazah kamu buatan pasar pramuka, yang bikin kawan saya. Kawan saya mengakui. Artinya di situ Mas Roy agak ketawa juga dan polisi ketawa juga gitu. Itu yang pertama. Ketawa polisinya ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu saya bilang juga, kalau siapa namanya Bang Rismon dapat parcel ya kan? Ya. Kalau saya nggak mau nilainya sama dengan parcel, paling tidak 1.000 triliun.